kali saatnya bersatu dalam kasih-Mu, dalam panggilan kudus-Mu, hidup bagimu. Bukan keindahan dunia, bukan hormat manusia, tapi satu yang utama, hidup bagimu. Tak ingin kami ragu, tak ingin kami gentar, karena Kau Kristus yang memimpin, Kau pandu hidupku. Satukan kami dan perlengkapi, membangun kerajaan-Mu, agar tak goyah segala perjuangan meski badai keras mendung. Satukan kami dan perlengkapi, hidup melayani-Mu, berperang berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Satukan kami dan perlengkapi, membangun kerajaan-Mu, agar tak goyah segala perjuangan meski badai keras menderu. Satukan kami dan perlengkapi, hidup melayani-Mu, berperang berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Berperang berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Hidup demi kasih-Mu Kristus. Hidup demi kasih-Mu Kristus. Baik. Senang bertemu saudara-saudara sekalian dengan segala keberadaannya. Ya, ujian sudah berakhir untuk semester ini, tinggal menanti. Ya, pada kesempatan malam hari ini sesuatu yang unik bahwa kalian membahas di ujung ya tengah semester lah ya, memikirkan membahas sebuah buku yang adalah kumpulan tulisan yang memang nggak up to date, dalam pengertian ini adalah warisan yang dituliskan beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin ketika ini disampaikan oleh para penulisnya pun kalian belum lahir. Ya tentu Alkitab pun demikian ya, kita jauh sebelum kita ada, Alkitab sudah dituliskan. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas Our Heritage, ya, sebuah buku yang merupakan kumpulan tulisan dari beberapa penulis, praktisi, pelayan mahasiswa pada zamannya. Nah, bukunya adalah Our Heritage, terjemahan bahasa Indonesianya di situ 3 faktor yang tidak pernah berubah, itu judul-judul artikelnya. Keunikan dan kekayaan mahasiswa, visi dan kesinambungan, saya punya 2 impian. Jadi ini adalah semacam buku yang adalah kumpulan beberapa tulisan yang berbicara di dalam konteks pelayanan mahasiswa. Slide berikutnya. Nah, edisi bahasa Inggrisnya untuk bagian pertama buku adalah Vision and Continuity. Jadi judul yang diambil menjadi judul buku adalah visi dan kesinambungannya, visi dan kontinuitas. Editornya Koichi Otawa, diterbitkan oleh International Fellowship of Evangelical Students atau IFES atau Persekutuan Mahasiswa Injili Internasional, yang diterbitkan tahun 89. Jadi adik-adik sekalian bisa membayangkan bahwa tulisan ini tentu terbit sebelum disampaikan sebelum tahun itu, dan kalian
masih generasi yang belum lahir, ya, edisi bahasa Indonesianya, eee, Keunikan dan Kekayaan Pelayanan Mahasiswa, diterbitkan oleh Perkantas, tahun terbit tahun 2006. Slide berikutnya. Nah, buku ini terdiri atas 3 bagian besar, jadi ada banyak artikel di dalamnya, tapi kemudian dibagi menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama bicara tentang visi dan kontinuitas, bagian kedua itu bicara sifat injili dari gerakan persekutuan mahasiswa, lalu yang ketiga slide berikutnya, itu bicara dinamika persekutuan mahasiswa. Jadi kalau membaca buku ini, di antara kalian mungkin sudah ada yang pegang, di awal dia, ya merupakan artikel yang bicara tentang visi, sesuatu yang ditangkap oleh para pendahulu pelayanan mahasiswa yang jauh di sana, yang kekal itu. Nah, itu cerita bagian pertamanya, lalu yang kedua bicara tentang semangat pelayanan mahasiswa itu sendiri, itu semangat Injil. Nah, lalu yang ketiga dinamikanya. Nah, apa yang ada di dalam sebuah gerakan pelayanan mahasiswa. Jadi 3 bagian besar itu, pengurus mendesain pertemuan 3 kali pertemuan, berarti bagian hari ini kita akan, fokus pada visi dan kontinuitas. Slide berikutnya. Nah itu, visi dan kontinuitas yang pada intinya membahas tentang visi dan penerusannya dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua berisi artikel-artikel mengenai esensi Injili dari pergerakan pelayanan mahasiswa, dan yang ketiga berisi artikel tentang dinamika dan keunikan. Secara terpisah, artikel ini sudah belasan tahun menjadi berkat bagi banyak pribadi yang terlibat dalam pelayanan mahasiswa. Nah, pertanyaannya, ini kan buku adalah kumpulan artikel, ditulis, dijadikan buku atau dikumpulkan tahun 89 ya oleh Perkantas, baru tahun 2006. Kenapa kita perlu membaca buku ini? Kenapa saudara-saudara perlu ada di dalam ruang ini? Kenapa pengurus merasa perlu menyampaikan materi ini kepada adik-adik sekalian pengurus dan calon pengurus? Sederhana, ya, saya cuma yang saya tangkap, para pendahulu penulis artikel ini bersama saya dan saudara ada di dalam ruang yang sama, ya, yaitu tempat pelayanan ini. Kita berada di ruang yang sama, ya, yaitu bumi ciptaan Tuhan, ada umat manusia, ya. Lalu kemudian kita ada dalam rentang sejarah. Nah, kita bukan kaum eksistensialis seperti yang dikatakan di dalam buku ini, yang bisa menentukan sendiri nasib kita dan pemikiran kita menurut masa kita sendiri, tetapi kita perlu melihat ke belakang. Kalau dalam konteks pelayanan mahasiswa, kita perlu melihat pendahulu kita, apa yang mereka pikirkan ketika merintis pelayanan mahasiswa, atau apa visi yang mereka tangkap. Sehingga ketika kita belajar, ketika kita ada dalam pelayanan, kita bisa menangkap visi yang sama. Kita bisa menangkap visi yang sama. Dikatakan dalam buku ini, yang tidak berubah itu visi. Karena visi itu berasal dari Tuhan, ya, yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya, maka visi yang sama kita tangkap, tapi kemudian memang kita mesti mengimplementasikan di dalam konteks yang berbeda. Maka buku ini bukan tutorial bagaimana mengerjakan pelayanan mahasiswa hari ini, tetapi buku ini menolong kita untuk melihat
apa sih yang ada di pikiran oleh para pendahulu itu dulu tentang visi, tentang visi pelayanan mahasiswa. Dan kemudian kita tangkap itu dan kita implementasikan di zaman kita. Nah, buat adik-adik sekalian, zamanku pun berbeda, zaman kalian pun berbeda, sehingga aku sendiri ya enggak berani untuk mengatakan di zamanku ini berhasil loh, maka lakukanlah di zaman kalian. Ya, ya. Apa yang kami kerjakan di tahun 2004 itu belum tentu berhasil di tahun 2021. Oke. Ya, dengan kata lain, sekalian saya perkenalan, aku angkatan 41, ya masuk IPB, kemudian tahun 2004 berarti mulai jadi pelayan itu tahun 2005, menjadi kakak asisten, lalu menjadi koordinator komisi, lalu menjadi koordinator PMK 2006, 2007. Ya, apa yang kami alami pada zaman kami itu belum tentu berhasil kalau diterapkan sekarang. Tetapi apa yang sama adalah visi. Nah, itu yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Oke, lanjut. Nah, pengantar disampaikan oleh Chua Wei-Hian. Dia katakan, pelayanan mahasiswa betapapun menarik dan strategisnya tidak pernah menjadi tujuan itu sendiri. Mahasiswa akan lulus dan mereka akan menjadi orang-orang Kristen global, sebagian dalam ladang misi, sebagian bervisi dalam profesi. Ya, jadi itu yang dia pakai sebagai pengantar untuk melihat bahwa saudara dan saya, atau ketika artikel ini dibuat, orang-orang yang mendengarkan mesti menyadari pelayanan mahasiswa apa yang ada di hadapan mereka itu bukanlah tujuan. Karena apa? Mereka akan pergi dari kampus. Slide berikutnya. Nah, tetapi apa yang menjadi tantangan di dalam ladang pelayanan mahasiswa? Ya, dia katakan, apakah pelayanan kita mempersiapkan dan memperlengkapi mahasiswa untuk menghadapi dunia? Dia mengatakan kepada pembacanya, ketika kita bicara pelayanan mahasiswa, nah kita mesti lihat pelayanan ini apakah sedang mempersiapkan dan memperlengkapi mahasiswa untuk menghadapi dunia. Dunia pada zaman itu tentu berbeda dengan dunia yang kita hadapi sekarang, situasinya. Sudahkah kita memperlengkapi dan melatih mereka untuk melayani Allah dalam profesi mereka? Pelayanan mahasiswa tidak pernah menjadi tujuan, tetapi ini menjadi tempat kita memperlengkapi mereka supaya bisa melayani Allah dalam profesi mereka. Apakah mereka memiliki nilai-nilai kebajikan anugerah Kristiani yang akan membantu mereka dalam membangun keluarga-keluarga Kristen? Jangan pernah melihat pelayanan itu hanya semata melakukan ini, itu. Kalian bayangkan komisi di mana kalian berada sekarang, dan pelayanan itu yang sedang kalian kerjakan, tidak itu cuma yang kelihatan. Tetapi apa yang lebih mendasar dari itu, apakah kita sedang menanamkan nilai-nilai kebajikan anugerah Kristiani? Lalu yang berikutnya, dapatkah mereka menggunakan karunia dari Allah untuk melayani kerajaannya dan gerejanya? Ya, Allah memberikan karunia rohani, dan di dalam pelayanan itu, ya di PMK itu menjadi semacam lab. Ya, mereka menguji coba, mempraktekkan, dan ketika lulus dari kampus, itu bisa dipakai nggak untuk melayani kerajaan Tuhan. Berarti kerajaan Tuhan itu bicara sesuatu yang luas, termasuk profesi dan gerejanya. Jika kita hanya melatih para mahasiswa untuk menjalankan program dan aktivitas, kita mungkin akan gagal dalam sasaran jangka panjang untuk membawa mereka pada kesempurnaan Kristus. Ya, dalam kitab Kolose, pekerjaan kita adalah membawa kepada Kristus setiap orang percaya menjadi kesempurnaan, ya persembahan di dalam kesempurnaan Kristus. Present hadiah dengan kesempurnaan Kristus. Slide berikutnya. Nah ini artikel yang pertama, kata pengantar tadi bicara soal tantangan kita, pelayanan mahasiswa itu bukan tujuan. Ya. Lalu
Artikel yang kedua dituliskan oleh David Edini. David Edini itu alumni Cambridge University, Missionary China Inland Mission, atau yang kita dengar OMF, ya, Overseas Ministry Fellowship. Kemudian dia menjadi Discipleship Training Center di Singapura. Jadi sampai hari ini di Singapura ada yang namanya kampus Discipleship Training Center. Mereka memberikan gelar untuk pendidikan yang fokus pada pemuritan, ada di Singapura. Lalu kemudian menjadi Associate General Secretary Asia Timur. Jadi ada Sekjen Asia Timur untuk pelayanan IFES. Ya. Nah, dia menulis artikel Terang bagi Bangsa-Bangsa. Slide berikutnya. Nah, dia katakan, dia membahas tentang pelayanan mahasiswa itu punya tujuan, yaitu apa? Motivasi dari kita mengerjakan pelayanan di kampus, memberitakan Injil di kampus adalah memuliakan nama Tuhan di seluruh dunia. Nah, dia kutip kitab Yesaya 42, "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Ini bicara tentang konteks bangsa Israel. Dikatakan ketika Tuhan panggil satu umat, ketika Tuhan panggil orang percaya, mereka harusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, adik-adik sekalian mulai dapat gambaran ketika bicara pelayanan mahasiswa itu tidak menjadi tujuan, kata Choi Wei-hin. Lalu kata Edini dia tambahkan, panggilan kita ketika melayani orang, melayani mahasiswa, ya adalah apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan di seluruh dunia. Pelayanan mahasiswa harus dipikirkan dalam hubungan dengan tujuan menyeluruh Allah bagi gerejanya. Sepertinya Bang Beni ada kendala jaringan. Mungkin untuk kita semua menunggu sebentar Bang Beni balik lagi ke ruang virtual ini. Oke, sudah tersambung lagi. Oke. Ya. Nah, ada ini melihat bahwa satu generasi ke generasi yang lain. Halo, Bang Beni. Ya. Oke. Oke, Bang. Tadi kedengaran nggak yang barusan? Kedengaran, Bang. Oke. Ya, ketika satu generasi gagal akan sangat mempengaruhi pekerjaan di masa mendatang. Dengan demikian, penting sekali untuk satu generasi itu memperhatikan yang global, ya, kemuliaan Tuhan, lalu kemudian serius di dalam yang lokal, itu dalam konteks mereka. Selanjutnya, slide berikutnya. Maka, ya lanjut ini, ketika kita berbicara tentang pelayanan, apa yang perlu ada di dalam pikiran? Nah, ini kan dibagikan dalam konteks staff waktu itu ya. Nah, kalau sekarang dalam konteks teman-teman sebagai pengurus dan calon pengurus, nah, apa yang perlu kita pikirkan? Dalam memenuhi panggilannya, maka para pemimpin haruslah para pria dan wanita yang punya visi, yang bisa mengkomunikasikan panggilan mereka kepada yang lain.
Jadi menjadi pemimpin, menjadi pengurus hari ini adalah mereka laki-laki dan perempuan yang menangkap visi Tuhan itu. Yaitu apa? Orang percaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan bisa mengkomunikasikan kepada yang lain. Itu mirip perkataan Petrus kepada Timotius, percayakanlah, ya. Panggilan Alkitabiah dalam Alkitab selalu dimulai dengan visi dari Tuhan, ya. Lalu ada otoritas dari Tuhan dan kekudusan dari Tuhan juga. Ya, pakai contohnya adalah kisah Musa. Jadi kalau mau memilih pelayan, ya siapa yang berhak, yang layak menjadi pelayan adalah mereka yang menangkap dengan baik visi dari Tuhan dan mendapat otoritas dari Tuhan dan hidup khusus untuk Tuhan. Nah, itu dikatakan oleh Edini. Lanjut. Nah, dia pakai contoh di dalam Perjanjian Baru, sebelum para murid bisa pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil, mereka harus melihat Tuhan yang telah bangkit dalam kemuliaannya dan menyadari bahwa seluruh kekuasaan diberikan kepadanya dan ia akan menyertai mereka. Di dalam 3,5 tahun perjalanan murid dengan Yesus, Paulus dengan murid-muridnya, dan sepanjang sejarah gereja, mereka yang bisa, yang efektif memberitakan Injil, menjadi pemimpin kampus, melayani di dalam kampus maupun gereja nanti, adalah mereka yang melihat ya Tuhan, mereka yang mengenali Sang Empunya pelayanan, Sang Juru Selamat itu, ya, sehingga nanti kepada mereka dianugerahkan Roh Kudus sehingga bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebuah pengetahuan yang dangkal akan juru selamat akan selalu berakibat dalam pelayanan yang lemah. Apa yang kita beritakan dalam pelayanan kita? Kabar baik. Kabar baik itu apa? Bahwa Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Dalam hal apa? Dalam hal segala aspek hidup kita. Nah, kalau kita gagal memahami ya akan berdampak pada pelayanan yang lemah. Itu penegasan Adini di dalam bukunya. Slide berikutnya. Oke. Nah, kita akan selesaikan dua artikel dulu, lalu kemudian teman-teman boleh mengajukan pertanyaan, ya. Artikel yang kedua itu ditulis oleh Samuel Escobar. Nah, menarik teman-teman bahwa para penulis ini kesemuanya memiliki pendidikan awal itu bukanlah dari seminari. Ya. Mereka berasal dari perguruan tinggi yang di mana mereka menekuni pendidikan tertentu. Kalau kita katakan pendidikan sekuler, ya, tapi mereka menekuni pendidikan tertentu. Ya, Samuel Escobar punya gelar sarjana dari Saint Marcos. Kalau kalian baca bukunya, baca artikelnya, 2 gelar dalam pendidikan, lalu tidak detail apa gelarnya apa, tapi dari kampus umum, ya. Dan kemudian di kemudian hari dia menjadi profesor misi di Eastern Baptist Seminary, pelayanan di IVES dan Sekjen IVCF. Ya, IVCF itu pelayanan intervarsity di Amerika. Nah, itu latar belakang mereka. Jadi mereka yang menulis ini berasal dari latar belakang pendidikan umum seperti kita, lalu kemudian menikmati pelayanan mahasiswa, sempat bekerja di bidangnya, lalu kemudian menekuni pelayanan mahasiswa secara serius, dan beberapa orang akhirnya masuk seminari, bahkan menjadi profesor. Ya, Samuel Escobar menjadi profesor misi di Eastern Baptist. Ya. Dia menulis tentang visi dan kontinuitas. Slide berikutnya. Nah, ini kutipan yang sering kali dipakai di dalam artikel-artikel atau pelayanan mahasiswa,
bisa di camp-camp mahasiswa. Dia menulis begini, salah satu bahaya yang besar dihadapi oleh pelayanan mahasiswa dan kegiatan-kegiatan Kristen lainnya adalah menjadi lembaga yang kehilangan visi. Itu bahaya terbesar di dalam pelayanan mahasiswa. Generasi penerus melanjutkan kegiatan yang ada, namun kehilangan semangat yang mendasari gerakan tersebut. PB, misalnya. Asistensi agama masih jalan. Kegiatan komisi sejak masuk komisi itu masih jalan. Tetapi semangat yang mendasari gerakan tersebut tidak ditangkap lagi, maka itu menjadi bahaya besar. Nama ada PMK IPB atau PMK apa saja. Dukungan keuangan masih ada. Ada dari donatur, dari alumni, dari usaha dana untuk kegiatan apapun masih tersedia. Dan program tetap ada. Ada banyak sekali program kita, bahkan diupdate setiap waktu. Tetapi orang-orangnya tidak lagi berpegang pada visi yang sama dengan para pendirinya. Membaca artikel ini semuanya menolong kita kembali pada visi yang mula-mula. Apa sih yang ditangkap oleh pendahulu itu ketika mendirikan pelayanan di dunia kampus? Mereka meneruskan tradisi hanya secara fasib, bukan karena mengalami sendiri dorongan dan pimpinan Roh Kudus. Itu menjadi sebuah bahaya besar. Kalau kita masih mengerjakan pelayanan itu, enggak lagi karena visi. Akhirnya terjadi kekecewaan. Karena penggeraknya adalah inisiatif pribadi. Lalu kehilangan motivasi. Ketika pelayanan makin sulit, tekanan tidak didapat, dan gerakan Kristen tersebut mengalami krisis atau bahkan kehancuran. Sehingga nantinya bukan lagi movement, tapi monumen. Nah, itu bahaya besarnya. Lanjut. Nah, di dalam konteks yang demikian, Samuel Escobar mengatakan, manusialah yang memiliki visi. Adik-adik sekalian, PMK IPB bisa jadi punya visi yang tertulis. Ada di dalam visi misi PMK, di dalam sejarahnya PMK. Visi misi itu tertulis. Tetapi ya Escobar mengatakan manusialah yang mempunyai visi. Dengan kata lain, pemimpin kampus, mahasiswa lah yang mempunyai visi. Di dalam mereka lah visi itu harusnya melekat. Transmisi visi melibatkan orang-orang yang memberitakan orang lain. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan instruksi dan aturan tertulis. Kalau begitu, kalau manusia yang punya visi, bagaimana meneruskan visi? Ada di dalam pemuritan. Ikutlah aku sama seperti aku telah mengikut Kristus, kata Paulus. Proses transmisi visi itu terjadi melalui kehangatan dan sukacita persahabatan, suasana yang bersifat pribadi. Ya, Escobar mengatakan bahwa visi bisa diteruskan di dalam konteks persahabatan. Dengan kata lain, bukan top down, bukan penyerahan dokumen, tetapi di dalam perjalanan waktu ketika pemimpin melayani jemaat, ketika pelayan melayani yang dilayani, ketika pemimpin bersama-sama dengan calon pemimpin, di dalam itulah proses transmisi visi terjadi. Dan itu suasananya yang bersifat pribadi. Tidak ada cara lain menurut Escobar. Tentu saja, firman Tuhan dan doa merupakan kunci dalam proses ini. Betul, visi itu tentu didapat dari firman Tuhan. Dari proses berdoa, karena itu berasal dari Tuhan. Tetapi, suasana yang bersifat pribadi ini pun adalah salah satu kunci lainnya. Tetapi ia tidak dapat ditransmisikan dengan baik kalau tidak ada suasana batin. Ya, ada persahabatan yang terjalin. Karena bagaimana orang bisa melihat visi itu dikerjakan? Tentu dari pendahulunya yang menemani mereka. Ya, aku melihat visi itu jelas dari generasi pendahuluku. Angkatan 39, angkatan 40, angkatan 4. Ya, aku melihat visi itu
dari kehidupan mereka. Sehingga aku teruskan, ya, aku kerjakan di dalam konteksku dengan cara yang berbeda. Visinya sama. Ya, slide berikutnya. Nah, lalu Samuel Escobar melanjutkan tulisannya, pelayanan mahasiswa adalah bagian dari realita yang lebih luas. Kerajaan Allah, umat Allah, prinsip ini membuat kita memiliki pengertian tentang sejarah dan kerendahan hati. Nah, ini bagian selanjutnya ketika bicara tentang pelayanan mahasiswa ya, soal transfer visi, ya kita mesti melihat pelayanan ini bagian dari satu realita yang luas, yaitu kerajaan Allah, umat Allah. PM KIPB itu bagian atau potongan puzzle dari gambar utuh kerajaan Allah. Nah, prinsip ini membuat kita memiliki pengertian tentang sejarah dan menjadi rendah hati. Kita tidak pernah menjadi satu-satunya pelayanan. Kita menjadi satu dari banyak pelayanan, ya, dari keseluruhan kerajaan Tuhan. Selalu ada bahaya untuk terjebak ke dalam sikap yang menganggap bahwa hanya pekerjaan Tuhan yang sedang kita kerjakanlah yang paling penting, yang paling strategis, dan yang paling patut diperhatikan dan didukung. Jadi ketika meneruskan visi, ketika bicara tentang visi, engkau mesti melihat realitas yang lebih luas. Adini tadi katakan, seluruh orang percaya harusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. PM KIPB menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Dan itu membuat kita menjadi satu bagian dari banyak bentuk pelayanan. Ya, itu membuat kita rendah hati di dalam pelayanan. Ya. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ketika kita melihat realita yang lebih luas ini, jadi kayak think globally ceritanya ya, kita berpikir global, oke, bumi ini adalah kerajaan Tuhan. Dan kita ada di Indonesia, ada di Pulau Jawa, ada di Bogor, ada di Dramaga. Dan ada di tahun 2021 pelayanan saudara dan saya. Ya. Nah, ketika berpikir dalam perspektif itu, kita mesti memikirkan kita punya tanggung jawab dalam generasi kita. Ya, suatu gerakan dapat berkembang dan berhasil dikarenakan adanya orang-orang yang memahami maksud kekal Allah. Jadi, pelayanan mahasiswa itu bisa berhasil karena mereka nangkap visi kekal Tuhan. Visi kekalnya apa? Semua bangsa menjadi muridku. Namaku dipermuliakan. Engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oke, itu memahami maksud kekal Allah dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam realitas sehari-hari. Oke, itu maksud kekalnya. Tapi sekarang aku hidup dalam konteks 2021 di Dramaga, di IPB. Bagaimana aku menerjemahkannya dalam konteks IPB? Ya, kerajaan dan maksud Allah yang kekal dan permanen direlasikan dengan kebutuhan lokal dan spesifik zaman itu. Jadi ada visi yang kekal, tetapi kemudian visi itu digenapi, bagaimana kita mengerjakannya di konteks kita, di zaman kita, itu penting sekali. Kesinambungan bukanlah suatu pengulangan mekanis dan pasif dari gerakan generasi yang lalu, melainkan sebuah pemahaman visi yang luas dan kesadaran akan kebutuhan khusus dari suatu generasi. Jadi ketika kita bicara kesinambungan pelayanan, bukanlah pengulangan. Apa yang dikerjakan oleh Angkatan 41 dikerjakan juga oleh Angkatan 57. Bukan. Tetapi apa yang dilihat oleh Angkatan 41, Angkatan 1, Angkatan 41, sampai 57, yang dilihat itu sama. Sederhananya, kita sama-sama melihat Gunung Salak. Maka semua generasi sedang mengarahkan matanya ke Gunung Salak, tetapi perjalanan ke sana setiap generasi punya tantangannya. Katakan, Angkatan 1 itu memulai perjalanannya dari Dramaga sampai Bubulak. Nah, itu tantangan mereka. Lalu Angkatan 41, langsung loncat aja ya, dari Baranang Siang sampai Sukabumi, misalnya.
Nah, itu punya tantangannya. Langkatan kalian dari Sukabumi ke Gunung Salak. Ya, kira-kira begitu. Pandangannya satu, visi Allah. Tetapi konteksnya berbeda. Maka kita perlu melihat pandangan yang kekal itu dan diterjemahkan bagaimana ke sana di zaman kita masing-masing. Ya, slide berikutnya. Nah, oke, kita sudahi dulu sampai slide itu. Nah, dari penjelasan dua artikel tadi ditambah dengan pengantar tadi, apakah ada insight dari saudara-saudara, dari adik-adik sekalian? Bisa insight apa yang kalian dapat? Bisa pertanyaan, bisa komentar. Silakan. Kita pakai 10 menit untuk diskusi. Baik, untuk teman-teman yang punya pendapat, punya pertanyaan, boleh langsung on mic atau jika ada pertanyaan, langsung masukkan ke link Slido yang telah tersedia tadi dengan kode yang sudah ada. Ya, bisa juga insight ya, apa yang kalian dapat dari. Oke, baik. Ini Bang Beni ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Slido. Untuk langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Para pemimpin mahasiswa dan staf haruslah para pria dan wanita yang bisa mengkomunikasikan panggilan mereka kepada orang lain. Maksudnya ini bagaimana dan seperti apa? Silakan Bang Beni. Oke, tadi itu tulisannya David Adeni ya. Ya, bukan sih, tulisan Adeni bukan tadi itu. Kita ini maksudnya ketika kita bicara tentang pelayanan, ya pelayanan mahasiswa lah sekarang bahasan kita ya. Nah, yang kita perlukan, prinsip pertama di dalam pelayanan yang kita butuhkan adalah orang yang bisa menangkap visi dengan baik. Artinya bisa melihat maksud kekal Allah. Itu dulu. Ya, jadi kalau si penulis bicara dalam konteks seminar waktu itu, dia mau katakan yang dibutuhkan ya adalah para staff, tapi itu berarti full time di dalam pelayanan mahasiswa pada masa itu ya, dalam konteks ini adalah mereka yang bisa menangkap visi lalu meneruskan visi itu. Dengan kata lain, yang menularkan visi, bukan yang menularkan metode, yang meneruskan cara. Boleh nggak itu? Boleh. Tapi prinsip yang mendasar adalah tularkan visi, tularkan maksud Allah. Itu yang penting. Jadi TVM itu, kalau kita bicara konteks PMK IPB, TVM itu bukan di akhir. TVM itu di sepanjang perjalanan pelayanan kalian, ketika sudah mulai pelayanan, ya katakanlah jadi BPH PMK, itu sudah sejak awal sudah memikirkan siapa yang akan meneruskan pelayanan ini. Nah, yang kalian sharingkan kepada mereka bukanlah metode. Ya, setiap generasi akan memikirkan metodenya. Tapi yang kalian teruskan adalah apa sih maksud Allah PMK ini ada. Gitu. Itu ya. Jadi tampaknya abstrak, tapi ya si penulis mengatakan ya itu. Jadi jangan sharingkan cara-caranya, tapi sharingkan maksud Allahnya. Nah, biarkan generasi itu menerjemahkan maksud Allah itu dengan strategi mereka sendiri. Ya, karena strategimu belum tentu berhasil di zaman mereka. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Bang Beni sudah menjawab pertanyaan pertama.
Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana akhirnya kita bisa nilai itu movement bukan monumen? Oke. Bagaimana kita menilai bahwa sebuah PMK itu sebuah gerakan dan bukan monumen? Ya, uh, intinya sederhananya movement gerakan itu akan selalu menghasilkan ya saksi-saksi. Ya, kalau nanti baca tentang perangan besar kita di tulisannya si apa namanya Oliver Barclay, movement akan selalu menghasilkan murid. Maka ada definisi murid mereka yang mengikut Kristus, yang bertumbuh di dalam pengetahuannya, spiritualitasnya, karakternya, dan mau melayani. Itulah movement. Lalu bagaimana lalu monumen itu apa? Monumen itu yang terlihat hanyalah aktivitas. Tetapi apakah dari aktivitas itu ada orang-orang yang menjadi murid? Nah, kalau di dalam ukuran, ya di dalam tulisan tentang visi ini, kalau tidak ada yang pergi menjadi saksi, yang ada cuma aktivis, ya sesungguhnya itu cuma monumen. Sederhananya begitu. Ya, meskipun itu pendefinisian yang kita masih perlu gali lebih jauh lagi, tapi sebenarnya movement itu akan selalu menghasilkan murid. Sedangkan monumen hanya akan menghasilkan aktivis yang mengulangi aktivitas-aktivitas tanpa buah, karena buahnya adalah murid, bukan aktivitas. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, pada bagian peperangan masa kini dituliskan bahwa adalah hal yang salah menjadi pengganti gereja atau membuat persekutuan dan penyembahan sebagai yang utama. Maksudnya bagaimana? Oke, itu kita jawab setelah di artikel berikutnya ya. Lanjut, ada pendapat lain, pertanyaan lain? Itu untuk artikel berikutnya. Ini ada lagi Mm-hmm. pertanyaan, bagaimana sebaiknya kita merumuskan visi yang relevan dengan keadaan setiap zaman atau masa, mengingat kejenuhan sering datang pada tiap pelayanan. Oke. Ini lagi ada di artikel berikutnya. Prinsipnya yang mendasar itu biarlah mendasar. Visi sesungguhnya tidak perlu dirumuskan lagi. Ya, karena gini, kalau kita bicara tentang PMK, ya visi PMK itu sudah tertulis. Oke, mahasiswa IPB atau sederhananya ya warga gereja atau orang Kristen yang menjadi garam dan terang. Kalau versi AD ini adalah kita memuliakan Tuhan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu visi ilahi bahwa setiap orang percaya itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bahwa setiap orang percaya itu menjadi murid. Itu visi. Nah, jadi tugas kita sebenarnya bukan bagaimana merumuskan visi yang relevan, tetapi bagaimana menangkap visi itu lalu diterjemahkan atau diwujudkan di dalam misi yang relevan hari ini. Maka kemudian visi yang dari Tuhan itu mesti diimplementasikan di dalam konteks kita. Nah, bagaimana merumuskannya itu menjadi pergumulan teman-teman. Ada teks, ada konteks. Kalau kata John Stott, ya di tangan kita itu mesti tersedia firman Tuhan dan kondisi dunia. Ada firman Tuhan yang kita tangkap sebagai visi, lalu ada konteks. Ada word and word, jadi dunia dan firman. Firman sudah kita terima, visi katakanlah, lalu ada dunia. Nah sekarang bagaimana firman ini dikabarkan
di tahun 2021 dengan pergumulan mahasiswa yang semuanya online, pergumulannya bermacam-macam secara psikologis, secara sosiologis, ya masalah apa namanya, masalah akademik itu konteks. Nah, sekarang bagaimana menjadikan murid di tengah-tengah situasi itu. Nah, itu pergumulan kita. Visinya satu, visinya nggak berubah. Misinya, strateginya untuk mencapai visi itu yang mesti berubah. Nah, teman-teman mesti peka terhadap konteks. Sehingga generasi angkatan 5556 tidak seharusnya memaksakan metode, tetapi 5556 meneruskan visi. Yang diestafetkan itu visi, bukan metode, bukan cara. Ya, itu. Ada lagi pertanyaannya? Sepertinya cukup untuk pertanyaan. Untuk teman-teman yang mungkin punya pendapat atau insight lain, boleh langsung on mic Silakan. atau On mic juga bisa ya, langsung sampaikan apa insight yang kalian dapat. Boleh protes juga. iya benar sekali. Persilahkan kepada teman-teman kalau ada. Oke, apa kita lanjut dulu ya. Oke, slide berikutnya. Oliver Barclay, peperangan masa kini. Itu kayaknya salah ininya ya, nama penulisnya ya. Ya, kalau di bukunya, dia adalah seorang anak misionaris, menjabat sebagai Presiden Cambridge Intercollegiate Christian Union. Jadi bicara tentang dia pernah menjabat sebagai Presiden Persekutuan Mahasiswa di Cambridge, pernah menjadi sekretaris mahasiswa, sekretaris alumni, sekretaris ilmuwan, peneliti, dan sekretaris jenderal. Pada posisi yang terakhirlah, Oliver memberikan kontribusi yang berarti bagi gereja di Inggris. Ya, dia pernah menjadi sekjen juga, sekjen dari pelayanan mahasiswa. Dia seorang penulis dan editor yang terkenal. Itu penjelasan singkat. Slide berikutnya. Nah, ini kutipan yang bisa kita ingat dari Oliver Barclay. Ketika generasi pemimpin yang pertama dalam suatu pergerakan hilang dan digantikan oleh generasi yang baru, secara pasti dan tidak terelakkan lagi akan terjadi perubahan. Ya, perubahan generasi berarti ada perubahan metode juga. Bahayanya adalah bahwa perubahan-perubahan ini akan melemahkan hal yang benar-benar penting dan menuntun pada hilangnya visi yang jelas dari pergerakan tersebut. Nah, lagi-lagi yang bahaya adalah kalau perubahan itu adalah tidak diteruskannya visi. Ada banyak analogi dalam Alkitab yang memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat untuk situasi seperti ini. Ya, lanjut. Nah, Barclay mencoba merumuskan visi pelayanan mahasiswa adalah pekabaran Injil, termasuk misi. Ya, dan menghasilkan kesaksian yang didasarkan pada Alkitab. Ini adalah peperangan ganda. Jadi dia pakai istilah peperangan. Jadi peperangan itu bukan berarti ada konflik ya, tetapi ketika kita ada di kampus, ketika ada persekutuan mahasiswa di kampus, maka tugasnya itu dua. Ya, yang pertama adalah mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi ini bicara tentang misi penginjilan. Orang-orang percaya itu mesti mempertahankan imannya. Lalu yang kedua adalah tugas penginjilan di lingkungan mahasiswa yang terbuka. Injil bukan hanya untuk dipertahankan, tetapi juga diberitakan. Nah, inilah peperangan kita ketika berada di kampus. Visinya
orang Kristen, mahasiswa di kampus itu mempertahankan iman. Pertahankan iman tidak semata-mata soal aku percaya Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat, tetapi menyaksikan itu di dalam kehidupan perkuliahan. Nah, yang kedua adalah memberitakan Injil. Ya, berarti uh, berjalan bersama mereka yang berbeda dan memberitakan kabar baik kepada mereka yang lain. Nah, itu peperangan di dalam pelayanan mahasiswa. Next. Nah, tujuan utama dari pelayanan mahasiswa cukup mendasar. Tidak ada kebutuhan untuk mengubahnya. Di sini tadi ada pertanyaan soal tidak perlu menjadi gereja. Nah, ini ketika pendahulu memikirkan pelayanan mahasiswa, tokoh-tokoh itu ada dalam pelayanan mahasiswa, visinya sederhana. Nanti di I Have a Dream itu ada penjelasannya lebih lanjut. Visinya sederhana. Ya, orang-orang percaya kepada Injil dan hidupnya menyaksikan Injil. Dalam versi Barclay, orang-orang mempertahankan imannya dan memberitakan imannya. Nah, itu yang mendasar. Dan biarkan yang mendasar itu tetap mendasar dan esensi. Nah, persekutuan mahasiswa PMK tidak perlu berubah demi relevansi. Ya. Ada hal yang salah untuk menjadi pengganti gereja. Karena PMK tidak pernah dicita-citakan menjadi gereja. Karena apa? Karena PMK sebenarnya adalah tempat pembentukan orang-orang yang akan menjadi warga gereja dalam kondisi panjang. Ya, maksudnya dalam waktu yang lebih lama. Jadi, jangan pernah PMK menjadi pengganti gereja. Dengan segala ritual gereja dipindahkan ke PMK. Bukan. Ya. Atau membuat persekutuan atau penyembahan sebagai yang utama. No. Ya. Barclay tetap melihat biarkan yang mendasar, yang fondasional tetap ada dalam PMK. Tugas PMK adalah membuat orang percaya itu mempertahankan imannya dan menyaksikannya. Nah, tidak perlu memberikan kemasan-kemasan yang lain yang akhirnya menggantikan yang esensi. Akhirnya apa yang kita pikirkan adalah bentuk persekutuan yang menarik, bentuk penyembahan yang menarik, lalu kemudian banyak pernak-pernik sana-sini justru menjadi gereja, tetapi yang mendasar itu hilang. Ya, saya katakan ada bahaya kecenderungan karena bosan pada hal-hal mendasar, memberikan godaan pada generasi baru pada hal-hal yang kurang penting. Dan itu menjadi penting. Nah, bukan berarti penyembahan, persekutuan, koinonia, diakonia itu menjadi kurang penting. Bukan, tetapi di dalam konteks PMK yang cuma sebentar itu, bangunlah dasar yang kokoh di dalam diri orang percaya. Itu tugasmu. Itu tugas PMK. Ya. Pencarian pada visi yang baru yang lebih jelas dapat menjadi pencarian akan penekanan sekunder yang akhirnya menggantikan hal-hal primer. Tadi ada pertanyaan, apa visi yang relevan hari ini? Nah, pencarian pada visi yang relevan cenderung akan membawa kita pada hal-hal yang sekunder. Kayaknya yang menarik hari ini adalah menekankan mahasiswa untuk bisa kesaksian atau melek teknologi. Ya, nanti bikin TikTok, bikin podcast, bikin yang ini, yang itu. Tapi akhirnya kita fokus pada bikin-bikinnya itu. Dan kehilangan yang mendasarnya. Bahwa orang ini mesti bisa mempertahankan imannya dan menyaksikan iman. Nah, Oliver Barclay kekeh di sana. Yang mendasar tetap harus mendasar. Next. Bahaya terbesar dalam hal visi dan kuantitas pelayanan mahasiswa adalah kegagalan untuk menjaga hal yang sederhana besar pada posisinya yang mendasar. Ya, dia katakan dorongan untuk doa pribadi dan pemahaman Alkitab, penekanan pada kehidupan sebagaimana doktrin, pentingnya seluruh anggota kelompok itu menjadi hidup sebagai saksi, sifat dapat dipercaya dari para pemimpin, otoritas praktis Alkitab, kepastian kayu salib, itulah yang fondasional dari kehidupan mahasiswa. Karena apa? Ya, karena pelayanan mahasiswa bukanlah tujuan.
mereka ini mesti bermisi. Ya, sebagian mereka bisa menjadi teolog. Kenapa enggak? Tapi sebagian lagi mereka akan terjun di dunia profesi mereka. Maka hal-hal mendasar itu menjadi hal-hal fondasi yang sekarang di pelayanan mahasiswa mesti kita berikan. Jangan sibukkan dengan yang lain-lain. Kira-kira begitu. Tapi apakah yang lain-lain itu tidak perlu dilakukan? Perlu, tetapi untuk tujuan hal-hal yang fondasional itu diberikan, tertanam. Kita harus bisa beradaptasi dalam metode-metode organisasi seluruh anggota kelompok. Kita hidup untuk sebagai saksi dan lain-lain. Kita tidak boleh hanya meneruskan program karena program tersebut berhasil dalam generasi yang sebelumnya, tapi program-program tersebut harus memiliki tujuan-tujuan dasar yang sama seperti sebelumnya. Program yang sama boleh ada nggak? Boleh, tapi tetap ingat, program itu harus mencapai tujuannya. Tujuan yang mana? Tujuan yang mendasar. Yang mendasar itu apa? Mahasiswa harus bisa mempertahankan imannya dan menjadi saksi imannya. Jadi, mesti ke sana. Jadi kalau teman-teman nanti menyusun program, mesti dikaitkan apakah ini mencapai, ya, mewujudkan hal-hal yang mendasar, mewujudkan visi enggak? Kalau enggak, cut. Ya. Kalau tahun lalu berhasil, tapi tahun ini kan beda konteksnya. Jangan diteruskan. Slide berikutnya. Oke, itu peperangan masa kini dari tulisan Oliver Barclay. Jadi senada dengan pembicara dengan tulisan-tulisan berikutnya, mereka tidak menekankan, ya, ya bukan tidak menekankan. Kita mulai dari apa yang mereka tekankan adalah visi yang kekal itu mesti ditangkap dengan baik. Baik pendahulu, baik yang melanjutkan, mesti menangkap visi yang sama. Yaitu apa? Orang-orang percaya harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Karena mereka nama Tuhan dimuliakan. Nah, lalu dan itu visi yang kekal. Dan itu mesti dilihat, diwujudkan di dalam konteks kita. Kita adalah bagian dari perwujudan visi kekal Tuhan. Karena itu kita perlu dengan serius mengerjakan di masa kita ini visi kekal Allah itu, yaitu menjadikan setiap orang percaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bagaimana dikerjakan? Nah, baru bicara tentang program. Bagaimana program diwujudkan? Lihat konteks hari ini. Lihat pergulatan mahasiswa hari ini. Ya. Nah, slide berikutnya masih tentang visi. Nah, ini Isabella Magalit lebih mengkonkretkan visinya, mengkonkretkan visi itu. Dia tuliskan slide berikutnya. Ya, Isabella Magalit adalah seorang dokter. Ya. Dia katakan, saya punya impian memimpikan bahwa dari dunia mahasiswa, bangsa ini akan muncul secara terus-menerus orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun dan membenci dosa lebih dari apapun. Ya, mirip, dan maksudnya itu sesuatu yang akhirnya kita lihat persamaannya, ada orang-orang yang cinta Tuhan, ya, dan benci kepada dosa. Itu yang dia ingin lihat dari setiap generasi. Dan berikutnya, orang-orang yang mengenal Allah mereka, yang menaruh perhatian pada zaman mereka, sehingga dapat melayani Allah yang hidup dalam generasi mereka. Orang yang kenal Allah, visi Allah, yang pegang Alkitab dengan baik, dan menaruh perhatian pada konteks, ya, pada zaman mereka. Nah, dengan cara itulah mereka bisa melayani dengan efektif. Ya, kenal Allah yang kekal, visi yang kekal itu, lalu kenali zaman ini. Dan sekarang bagaimana visi kekal itu diterjemahkan di zaman ini. Nah, itulah pelayanan efektif menurut Isabella Magalit. Slide berikutnya.
Nah, baru dia kasih deskripsi berikutnya, baik untuk mimbar di kota besar maupun di daerah terpencil, pelayan-pelayan firman perlu dilatih dengan baik. Jadi saya memimpikan sekolah teologi terbaik dengan pengajar-pengajar terbaik yang setia kepada jiwa Injili. Jadi aku punya mimpi, ada seminari yang baik dan pengajar Injil yang baik, yang terbaik. Ya. Jiwa Injili berarti bahwa Injil adalah yang pertama dan terutama. Menjadi milik yang paling berharga, bahwa Kristus itulah yang terutama. Lanjut. Dari manakah akan datang profesor-profesor seminari macam itu? Mereka akan muncul dari antara Anda, ya, dan dari generasi-generasi mahasiswa setelah Anda. Jadi dia punya mimpi dari kampus lah. Profesor-profesor seminari yang cinta Tuhan itu lahir. Itu mimpi dia. Slide berikutnya. Orang-orang terbaik dibutuhkan bukan hanya di mimbar, tapi juga di universitas. Dari situlah munculnya para pemimpin bangsa kita, dan itulah tempat di mana orang Kristen perlu mengambil bagian jika mereka betul-betul punya perhatian atas bangsa ini. Jadi mereka yang cinta Tuhan dan mereka yang kenali bangsa ini. Nah, dari mana orang-orang yang begitu hadir? Orang begitu hadir? Ya mereka hadir dari kampus. Nah, siapa yang menghasilkan itu? Pelayanan kampus. Jadi persekutuan mahasiswa mesti punya visi itu, bahwa dari kampus lahir pemimpin bangsa ini yang cinta Tuhan, yang peduli pada bangsanya. Next. Kita percaya bahwa sekelompok kecil orang Kristen yang betul-betul ikut berperan dalam dunia perguruan tinggi akan menghasilkan dua hal. Pertama, pada masa ini menginjil orang-orang yang akan menjadi pemimpin di masa depan, dan kedua, menolong memulihkan pendidikan perguruan tinggi yang ideal. Ya. Kalau kita layani mahasiswa, mereka akan menjadi pemberita-pemberita Injil yang baik untuk kepentingan masa depan. Dan yang kedua, ya orang-orang tersebut juga akan menjadi orang yang akan memulihkan perguruan tinggi yang ideal. Itu mempersiapkan orang-orang yang dapat berpikir sendiri, dapat menilai nilai hidup yang lebih tinggi, dan mau memakai pendidikan mereka untuk melayani orang lain. Jadi PMK dalam pemikiran Isabella Magali tidak semata-mata cuma menciptakan orang-orang yang saleh secara spiritual, tapi juga saleh secara sosial, yang bukan cuma peduli pada iman pribadinya, tapi peduli pada kehidupan bangsanya. Jadi mimpi dari PMK IPB bukan cuma jadi orang Kristen yang tahu teologi, tetapi alumni-alumni yang nanti jadi dosen, itu yang mau memulihkan pendidikan. Nah, itu mimpi kita ketika melayani mahasiswa. Slide berikutnya. Dari dunia mahasiswa juga akan muncul para profesional. Ada dokter, ada insinyur, ada ahli hukum, ada pengusaha, ada pelaku media massa. Perhatikan dampaknya. Bila ada semakin banyak Kristen yang setia, berapa banyak yang Kristen, ya, berapa banyak, perhatikan dampaknya bila ada semakin banyak Kristen yang setia. Kita akan dermawan. Tapi kalau coba perhatikan dermawan, betapa banyaknya yang dapat dilakukan oleh seorang pengusaha Kristen. Siapa yang kita kenal dari PMK IPB yang jadi pengusaha hari ini, yang tetap cinta Tuhan? Coba kalau ada ratusan ribuan seperti itu. Ya, kita membutuhkan jurnal. Saya memimpikan juga adanya orang-orang Kristen yang akan terjun dalam dunia perfilman. Siapa hari ini yang di dalam yang cinta Tuhan? Ya, kita nggak tahu perihal kehidupan spiritualnya, tapi kita mulai lihat bagaimana film-filmnya berusaha untuk mengedukasi, memberikan nilai-nilai yang baik. Ya, harusnya lebih banyak orang lagi yang seperti itu. Kita membutuhkan jurnalis dan penulis yang dapat mengkomunikasikan kabar baik dan menghasilkan literatur yang dapat membangun kehidupan orang percaya. Jarak clickbait yang meresahkan, yang menyebar hoax, tetapi yang bisa berikan counter. Ya, berikutnya. Mimpi saya mencakup juga lahirnya para politisi dan pembaru sosial yang bertemu dengan bahas firman Tuhan. Kalau kita nanya ketika bahas isu nasional,
siapa pembicara yang kita undang? Sedikit sekali politisi yang kita kenal, ya, yang kalau ketemu mereka bersemangat bicara tentang pembaharuan secara sosial, yang mendiskusikan kebutuhan bangsa dan menyusun rencana untuk memenuhi tujuan tersebut. Orang-orang ini meliputi hakim, gubernur, anggota legislatif, industrialis, kepala daerah, dan para pekerja sosial. Kita pernah punya sosok pemimpin, tetapi cuma satu. Padahal yang kita butuhkan adalah Kristen garam, yang bukan, kalau terang mungkin satu cukup gitu, supaya kalau kebanyakan terlalu silau, ada ilustrasi. Tapi kita butuh garam yang masuk di berbagai bidang area. Nah, itu mimpi Isabella Magdalena terhadap pelayanan. Slide berikutnya. Akhirnya impian saya adalah melihat rumah tangga Kristen yang tidak terhitung banyaknya sebagai tempat di mana kasih dan keadilan dibungkus dalam darah dan daging dalam kehidupan sehari-hari. Dari mana generasi muda dibentuk? Dari keluarga. Dari keluarga yang mana itu akan menentukan masa remaja, masa tua dari orang tersebut. Banyak generasi yang hancur karena kemudian ada di dalam keluarga yang broken, termasuk keluarga Kristen. Slide berikutnya. Tempat di mana calon-calon warga negara di masa depan dididik, di mana orang Kristen muda dibesarkan dalam iman, sementara tetangga-tetangga menerima kabar baik dari orang Kristen yang sungguh-sungguh memperhatikan mereka. Slide berikutnya. Dengan adanya orang-orang seperti itu dalam gereja Tuhan, kita akan dapat mendukung dan mengirim misionaris ke Asia, ke dunia Muslim, ke Afrika, ke Amerika Latin, dan bahkan ke Barat yang mengalami pasca kekristenan. Itu mimpi Isabelo ketika bicara tentang pelayanan mahasiswa. Jadi seperti pengantar di awal, pelayanan mahasiswa itu bukan tujuan, tapi itu menjadi masa di mana generasi penerus itu dibentuk. Mimpinya adalah anak-anak PMK IPB itu kelak menjadi profesional, menjadi teolog, menjadi jurnalis, menjadi pemimpin perusahaan, ya, dan menjadi pemimpin keluarga, suami, istri, ayah, ibu yang mendidik anaknya begitu rupa. Slide berikutnya. Milikilah juga mimpi ini. Ambillah tempat Anda di dalamnya, berdirilah dan masuklah ke dalam barisan bagi Kristus. Berikan padanya segala sesuatu yang sudah Anda peroleh. Dia layak menerimanya, biarlah dia ditinggikan di atas segala sesuatu. Jadi ini panggilan buat staf pada waktu itu, buat pemimpin pada saat itu, dan ini menjadi panggilan bagi saudara dan saya. Punyalah mimpi ini juga. Adik-adik sekalian, mungkin kalian nggak bisa melihat generasi yang kalian layani. Nah, saya mungkin mulai melihat ketika 2004, 2005, ya melayani. Sekarang sudah ada yang bekerja, ada yang manajer, ada yang sudah menjadi karyawan di level menengah di tempat kerjanya, ada yang pergi bermisi. Ya. Nah, cerita sederhana, mungkin kalian pernah mengenal Immanuel Hinter Yindom yang beberapa waktu ibunya meninggal. Ya, itu salah satu mahasiswa Papua, beasiswa utusan daerah yang saya temui, ya, di awal-awal dia kampus saya temui. Dan sekarang bersyukur untuk apa yang dia kerjakan di Pak-Pak. Ya, dia merintis Pak-Pak mengajar. Dia menjadi inisiator, menjadi pendirinya yang punya mimpi bahwa Pak-Pak itu anak-anaknya terbebas dari buta huruf. Oke, itu dia angkatan berapa ya? Angkatan 45, ingat. Ya. Nah, itu satu contoh. Dan kalian mungkin nggak bisa lihat sekarang, tapi nanti bisa lihat. Tapi mimpi itulah yang kita punya dari sekarang ini. Itu seruan dari Isabella Magdalena. Slide berikutnya. Nah, kita masuk kepada bagian yang sedikit lagi slide-nya. Lanjut. Ini wawancara dengan Bobby. Setelah melayani mahasiswa dan alumni beberapa negara, apa pendapat Anda tentang kontribusi unik yang diberikan pelayanan mahasiswa di daerah ini kepada gereja atau negara Asia Timur
Ya, ini konteksnya Asia Timur ya. Pelayanan mahasiswa bukanlah tujuan dari pelayanan sendiri. Uji yang sebenarnya dari setiap pelayanan adalah apa yang terjadi pada mahasiswa kita setelah mereka lulus. Alumni kita itu jadi apa sih? Seperti apa sih kehidupan mereka? Apakah mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah mereka menolong perluasan kerajaan Allah? Lagi-lagi bukan soal mereka menjadi teolog, bukan. Atau melayani di gereja, enggak. Tetapi apakah di tempat kerja mereka, mereka memperluas kerajaan Tuhan? Apa artinya memperluas kerajaan Tuhan? Cara hidup kerajaan Allah itu diterapkan enggak? Disiarkan enggak di tempat kerja? Etika kerajaan Allah itu disiarkan enggak? Apakah mereka menjadikan hidup mereka berguna bagi Kristus di mana saja mereka berada? Itu alat ujinya. Ya, slide berikutnya. Apakah Anda mempunyai pesan untuk pemimpin-pemimpin generasi kedua dan ketiga dalam pelayanan ini tentang visi dan kontinuitas? Setiap orang adalah pelopor pada masa dan konteksnya. Ya, jadi kalau bilang, apakah saudara dan saya pelopor pada zaman masing-masing? Iya. Tapi pada sisi lain, kita selalu memasuki pelayanan yang sudah didahului oleh orang lain. Angkatan 57 itu melanjutkan pelayanan angkatan 56 dan mundur lagi terus ya. Dan kita harus membangun di atas landasan tersebut, mengevaluasi situasi yang baru dan pelayanan yang baru yang mungkin dalam pelayanan ini kita perlu kembali pada prinsip yang sama. Mengapa dan bagaimana pelayanan ini dimulai? Dengan kata lain, kembalilah pada visi. Itu yang perlu dipikirkan oleh setiap generasi. Apa visi dari pelayanan ini dulu? Ya, apa yang sesungguhnya kita perjuangkan? Jadi itu perlu supaya apa? Ya supaya kita nggak berantem untuk hal-hal yang nggak penting. Ya karena akan semakin banyak lembaga, akan semakin banyak kegiatan. Tapi kalau kita tahu yang esensi, kita nggak berantem untuk hal-hal yang nggak esensi. Nah kita perlu melihat ke belakang dan ke depan untuk visi dan kontinuitas. Kita perlu lihat ke belakang ya supaya melihat apa visi pendahulu kita untuk kita teruskan ke depan. Ya, lagi-lagi penulisnya mengindikasikan bahwa yang penting, yang terutama itu adalah visi itu mesti ditangkap dengan baik. Next. Nah, ini rangkuman dari bagian pertama. Visi datang dengan melihat tujuan kekal Allah bagi dunia dan gerejanya, dan kesiapan untuk memberikan hidup kita bagi tujuan itu. Ya, visi itu oke, itu adalah wahyu dari Allah, datangnya dari Allah, dan itu mesti kita ketahui. Visi nggak pernah datang dari niat kita sendiri. Lalu bagaimana kita bisa menangkap visi? Ya kita mesti bersedia ya memberikan hidup kita bagi tujuan itu. Bisa saja visi tertulis kita pegang. Hari ini saudara dan saya masih ingat visi PMK IPB, tapi cuma visi tertulis. Dan tidak akan pernah terwujud di masa kita kalau kita tidak bersedia menggenapinya. Visi datang dengan melihat kebutuhan-kebutuhan spesifik dan tantangan dalam waktu dan tempat kita, serta kemauan untuk meresponnya. Ya, visi itu kemudian makin jelas, ya, kalau kita lihat kebutuhan-kebutuhan spesifik. Yang terutama itu apa sih? Dan akhirnya kita akan dibawa kepada visi yang kekal. Visi itu menular dan diteruskan pribadi ke pribadi. Visi harus diwujudkan dalam pribadi-pribadi dan demonstrasikan dalam hidup mereka. Visi itu menular, visi mesti diteruskan. Visi nggak bisa cuma ditransfer sekali waktu, tapi sepanjang waktu. Kontinuitas bukanlah kontinuitas dari aktivitas atau organisasi, melainkan untuk menghasilkan orang-orang yang memiliki visi dan komitmen untuk mencapai tujuan. Jadi kalau bicara kontinuitas pelayanan PMK 2020 dilanjutkan oleh generasi 2001, dilanjutkan oleh generasi 2022, itu bukanlah melanjutkan aktivitas. Bisa saja aktivitasnya sama, tetapi yang esensi adalah tangkap visinya. Kita generasi harus menjalani pertandingannya sendiri. Ya ini kemudian. Angkatanku pertandingannya berbeda dengan angkatan kalian. Dan punya peperangannya sendiri. Bukanlah pertandingan dan peperangan yang spesifik yang dapat diteruskan pada generasi selanjutnya, melainkan bagaimana menjalani pertandingan
dan peperangan itu. Jadi bukan, kita nggak sedang meneruskan cara atau metode. Oke, sampai di situ bagian yang pertama, sudah ada di jam 20.27. Jadi dari artikel itu, 2 artikel terakhir sama penutup, apakah ada insight dari saudara-saudara sekalian? Lalu kemudian ada komentar atau pendapat, sanggahan boleh. Apa yang tidak relevan dari artikel ini juga boleh. Silakan.